semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan merancang pembelajaran khususnya di kelas 3 dengan tema 5, subtema 2, pembelajaran keempat, dampak perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Simak baik-baik ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Ahmad Talkis. Kemudian dengan NIM 221135147 di kelas C PGSD dalam program PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Sebelum kita lanjut, mari simak baik-baik refleksi pembelajaran yang kemarin. Nah, kelebihan dari yang sebelumnya yaitu yang pertama, anak-anak itu sudah aktif dan antusias. Kemudian saya memberikan reward. Nah, rewardnya itu berupa kelompok hebat yang saya buat dengan menggunakan kardus, namun dihias menggunakan kertas dan desain yang bagus. Nah, selain itu saya membuat tata tertib terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Salah satunya, jika ada anak-anak yang nakal maupun rame atau tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, siswa tersebut akan mendapatkan tantangan. Nah, tantangannya berupa keberanian dan penanaman karakter. Selain itu, saya juga sudah melakukan ice breaking, di mana ice breaking itu saya lakukan dengan sebuah permainan. Permainannya berupa bernyanyi dengan juga bermain. Namun, untuk proses pembelajaran yang sebelumnya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa diperbaiki. Yang pertama, terdapat siswa yang terlalu aktif mengganggu proses pembelajaran, seperti malah bermain, ribut sendiri. Kemudian selain itu, media baru berupa media visual, yaitu tayangan gambar yang dimasukkan pada slide PPT. Untuk kekurangan tersebut, saya mempunyai rencana lanjut berupa membuat media yang lebih nyata, media konvensional, yaitu grafik organizer. Nah, nantinya akan saya kombinasikan dengan media visual tersebut. Jadi untuk proses pembelajaran selanjutnya, kombinasikan dari media visual dengan media konvensional supaya dapat mencakup semuanya dan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk media visualnya berupa tayangan slide PPT, di mana media visual tayangan slide berisi tentang kerangka rancangan pembelajaran yang terdapat gambar, materi penguatan yang dapat dirangkum oleh peserta didik. Kemudian untuk media konvensional yaitu grafik organizer. Grafik organizer itu sendiri adalah grafik visual yang menampilkan hubungan antara berbagai ide maupun konsep, fakta, dan istilah dalam satu topik utama. Untuk alat dan bahannya yang dibutuhkan, yang pertama pastinya laptop, kemudian LCD proyektor, kemudian double tip ataupun isolasi, dan yang ketiga paku. Gambaran medianya seperti ini ya teman-teman. Jadi terdapat judulnya, dampak perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Nanti sebuah box yang nantinya dalamnya berisi gambar-gambar. Ada gambar yang dampak berupa cuaca panas, dan salah satunya yaitu dampak dari cuaca hujan. Kemudian bagaimana cara melakukannya? Nah, yang pertama siswa itu melakukan pengamatan. Nah, pengamatan di sini pengamatan dengan menggunakan media visual terlebih dahulu. Nah, selanjutnya
baru guru menjelaskan langkah-langkah ataupun kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian siswa diberikan lembar kerja peserta didik dan di dalamnya terdapat langkah-langkah kegiatan. Kemudian dilakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD tersebut. Selain itu, nanti anak-anak akan mendeskripsikan gambar tersebut sesuai dengan gambar yang ditempelkan. Untuk harapannya, harapan dengan menggunakan pengkombinasian antara media visual dengan media konvensional, yang pertama, menambah motivasi dan dapat menarik siswa, khususnya di kelas 3 pada SD Kanisius Kembaran untuk lebih aktif dan tetap fokus pada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menambah referensi bagi guru maupun teman-teman semuanya, mahasiswa maupun khalayak umum, khususnya di bidang pendidikan, dalam penggunaan media pembelajaran grafik organizer. Yang ketiga, menambah pengalaman dan wawasan khususnya bagi saya pribadi maupun audiens. Rancangan kegiatannya, yang pertama, dalam pendahuluan, yaitu siswa dimulai dengan salam, menanyakan kabar, kemudian mengecek kehadiran, tidak lupa mengkondisikan siswa untuk siap belajar. Dan yang kedua, kelas dilanjutkan berdoa yang dipimpin oleh salah seorang siswa. Kemudian yang ketiga, mengulas sedikit materi sebelumnya, yaitu materi tentang cuaca. Kemudian baru mengaitkan materi yang akan disampaikan dengan materi sebelumnya. Nah, di sini diberi pertanyaan-pertanyaan pemantik berupa, apakah kalian masih mengingat materi cuaca? Bagaimana cuaca kemarin? Apakah sama dengan cuaca hari ini? Kemudian siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, sebelum masuk pembelajaran inti, siswa diajak bertepuk semangat untuk membangkitkan motivasinya terlebih dahulu. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama, dikarenakan ini menggunakan pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Nah, pada tahap orientasi siswa pada masalah, yaitu siswa diminta mengamati gambar terkait adanya cuaca panas dan hujan. Nah, di sini siswa menganalisis bagaimana jika cuaca tidak menentu. Nah, kegiatan bersama apa yang kemungkinan dapat dilakukan ketika cuaca panas maupun hujan. Selain itu, siswa juga diminta mengamati lingkungan sekitar. Bagaimana cuaca hari ini? Kemudian siswa lain menanggapi. Tak lupa, saya memberikan kesempatan untuk siswa bertanya berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Untuk tahap pengorganisasian, yang pertama siswa dibentuk kelompok. Setiap kelompok berkumpul bersama dan memilih area mana di kelas untuk tempat berdiskusi. Jadi saya memberi kebebasan untuk kelompok menyesuaikan tempat yang paling nyaman. Nah, selanjutnya kelompok mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tidak hanya mengandalkan beberapa individu, namun bekerja sama dengan baik. Kemudian siswa akan diberikan lembar kerja, kemudian menyimak penjelasan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Dan terakhir, yaitu siswa diminta mematuhi tata tertib yang disepakati. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Pada tahap pembimbingan, secara berkelompok siswa berdiskusi
mengerjakan LKPD tersebut. Yang kedua, membuat grafik organizer menggunakan LKPD tersebut tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kemudian menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dan yang ketiga, membuat daftar sikap bersatu dalam keberagaman ketika terjadi perubahan cuaca panas maupun hujan. Nah, di sini guru memantau keterlibatan masing-masing individu di setiap kelompok. Dan yang terakhir, guru memberikan bimbingan secara individu maupun kelompok. Kegiatan pembimbingan selesai, saya akan memodifikasi kegiatannya, yaitu nanti secara berkelompok akan maju ke depan untuk saya berikan kartu gambar, di mana kartu gambar tersebut terdapat kolom yang kosong. Kemudian siswa secara berkelompok mendeskripsikan setiap gambar yang saya berikan. Setelah deskripsi selesai, nanti secara berkelompok menempelkan media grafik organizer yang konvensional. Nah, nantinya siswa akan dapat menganalisis atau menentukan gambar mana yang tepat, kemudian mengapa gambar tersebut ditempelkan di situ. Selanjutnya, untuk mengkonfirmasi jawaban, pada setiap kartu gambar yang diberikan terdapat jawaban di baliknya. Nah, jawaban di baliknya itu kartu jawaban tersebut tertempel sebuah label. Ketika dilepas, nantinya akan muncul jawaban yang tepat pada deskripsi gambar tersebut. Pada tahap analisis dan evaluasi, guru mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dari kelebihan maupun kekurangannya pada presentasi yang dilakukan masing-masing kelompok. Yang kedua, siswa menyimak penjelasan dan pemahaman dari guru. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum paham. Kemudian materi yang ingin diketahui lebih lanjut berkaitan dengan materi tersebut. Nah, yang terakhir, siswa mengerjakan tes evaluasi, di mana saya berikan waktu kurang lebih 10 menit. Pada kegiatan penutup, terdapat siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Siswa dibagikan materi yang telah diajarkan, dan tak lupa guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini, bagaimana perasaan saat melakukan kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Dan yang terakhir, diakhiri dengan salam dan doa penutup. Dokumentasi pembelajaran menggunakan grafik organizer ya. Terima kasih semuanya.